Hello Timnas Lover, berjumpa lagi bareng Love Football. Di edisi berita kali ini, kita bakal ngebahas update panas dari dunia sepak bola Indonesia. Ada kabar yang mungkin bikin kamu agak sedih, tapi tenang, ada juga berita yang bisa bikin semangat kamu balik lagi. Mulai dari kabar soal cedera yang menimpa Emil Audero, sampai nazar gokil dari Patrick Kluivert. Ya, coach kita kalau berhasil bawa Indonesia melangkah ke Piala Dunia. So, jangan kemana-mana. Yuk, langsung aja kita simak berita lengkapnya. Waduh, guys, kabar kurang sedep datang dari kiper kita. Drama kecil nih datang dari Serie A. Emil Audero, kiper kebanggaan timnas Indo yang baru aja lagi hype di Cremonese, malah apes pas warming up lawan Como. Bayangin, belum kick off aja, doi udah harus out gara-gara cedera otot. Akhirnya, posisinya diganti sama Marco Silvestri, dan match itu kelar 1-1. Tapi yang bikin agak deg-degan tuh bukan hasilnya, tapi kondisi Emil. So far, belum ada detail resmi soal seberapa parah cederanya. Media Italia cuma bilang muscle issue, alias problem otot. Nah, yang bikin Indofans pada parno, ini kan bentar lagi timnas mau main di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kalau Emil sampai absen, bisa jadi PR banget buat pelatih. Jadi sekarang semua orang lagi nunggu update resmi dari klub sama tim medis. Intinya, kita mesti sabar nunggu kabar. Semoga aja cederanya nggak serius, dan Emil bisa balik fit buat bela timnas. Karena ya, let's be real, kehadiran dia di bawah Mistar tuh priceless banget coy. Berita selanjutnya datang dari Timnas Indonesia bentar lagi bakal ketemu Arab Saudi di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, menurut pengamat sepak bola nasional, Aris Budi Sulistyo, peluang Garuda buat menang tuh ada di angka 45%. Kedengaran kecil? Nggak juga coy, itu berarti hampir setengah kesempatan buat bikin kejutan. Main di kandang Arab Saudi jelas nggak gampang. Supporter mereka gila banget cuy. Cuaca panas dan lawan udah terbiasa main di level tinggi. Tapi ingat, Indonesia pernah bikin repot mereka sebelumnya. Kita pernah nahan imbang 1-1 di Jeddah, bahkan sempat ngalahin waktu main di kandang sendiri. Jadi, modal mental itu udah ada. Sekarang, tinggal gimana Coach Kluivert ngeracik strategi dengan skuad yang dipanggil. Ada pemain-pemain baru yang bisa kasih warna segar. Kuncinya, kompak, disiplin, dan berani ngelawan tekanan. Intinya, jangan pernah anggap remeh Garuda. Sekalipun peluangnya cuma 45%, itu angka yang realistis dan tetap bikin optimis. Kalau semua elemen jalan, bukan mustahil Arab Saudi bisa kita bikin kelabakan. Jadi siap-siap aja guys, ini bisa jadi momen pembuktian kalau Indonesia udah naik level di Asia. Next, nama Rafael Struijk lagi rame dibahas setelah main bareng Dewa United lawan Persebaya Surabaya. Laga itu sendiri berakhir 1-1, tapi sorotan justru ke Struijk. Kenapa? Soalnya dia dipercaya jadi starter sama coach Jan Olde Rickering. Dari awal Struijk kelihatan aktif banget, rajin lari, buka ruang, bikin repot bek lawan. Cuma sayang nih, pas udah dapat peluang, finishingnya masih belum klinis. Akhirnya, di babak kedua, dia diganti. Coachnya bilang Rafael tuh punya talenta besar, cuma perlu lebih tajam di penyelesaian akhir. Nah, ini yang jadi PR dia sekarang. Yang bikin menarik, Struijk sebelumnya malah nggak dipanggil ke timnas sama Patrick Kluivert, tapi di klub dia tetap dapat menit main. Jadi, peluang buat balik ke timnas sebenarnya masih ada banget, asal dia bisa buktiin diri lebih konsisten. Ingat ya, umurnya masih 21 tahun, masih muda, masih banyak waktu buat berkembang. Kalau dia bisa upgrade finishingnya, nggak nutup kemungkinan Struijk balik jadi andalan Garuda lagi. Tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Stay
Stefano Lillipali kembali jadi sorotan usai mencetak gol ke gawang Persebaya baru-baru ini. Aksi tersebut bukan sekadar gol biasa, tapi bukti nyata bahwa pemain berusia 35 tahun ini masih punya kualitas untuk bersaing di level tertinggi. Gol ke Persebaya menjadi momentum penting yang menegaskan insting dan ketajaman Lillipali belum hilang. Dari situ, banyak pihak menilai ia masih layak mendapatkan tempat di Timnas Indonesia. Dan benar saja, pelatih Patrick Kluivert akhirnya memberi kepercayaan dengan memanggilnya kembali ke skuad Garuda. Di usia yang tak muda lagi, Lillipali menunjukkan konsistensi, pengalaman, serta mentalitas juara yang bisa menular ke pemain muda. Kritikan soal faktor fisik memang ada, namun performa di lapangan membungkam semua keraguan. Pemanggilan ini seakan menegaskan satu hal, kualitas dan kerja keras tidak pernah mengenal usia. Stefano Lillipali membuktikan lewat gol ke Persebaya bahwa ia masih pantas mengenakan jersey merah putih dan membela Indonesia. Next news, jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, Patrick Kluivert sama anak-anak Garuda lagi ngalamin tantangan serius. Bukan lawan doang yang berat, tapi persiapan kita ternyata mepet banget. Bayangin, waktu buat training camp itu terbatas. Jadi Kluivert harus pinter-pinter nyusun strategi biar pemain tetap kompak, walau latihannya nggak bisa lama. Beberapa pemain bahkan baru gabung dari klub luar negeri. Jadi adaptasi sama ritme tim juga butuh waktu ekstra. Nah, ini yang bikin banyak fans deg-degan. Dengan waktu persiapan yang singkat, otomatis chemistry di lapangan jadi taruhan. Tapi tenang, walaupun persiapan gak ideal, pemain-pemain kita udah punya modal mental dan pengalaman dari putaran sebelumnya. Intinya, sekarang tinggal gimana Kluivert bisa maksimalkan momen singkat ini buat nyatuin tim. Jadi siap-siap aja bro. Pertarungan lawan Arab Saudi dan Irak bakal jadi ujian sesungguhnya. Kita mungkin kurang waktu, tapi semoga nggak kurang semangat. Gaspol Garuda! FIFA baru aja ngehukum Asosiasi Sepak Bola Malaysia alias FAM plus 7 pemain timnasnya gara-gara ketahuan pakai dokumen palsu. Ibaratnya kayak mau ikut ujian tapi kartu ujiannya hasil fotokopi abal-abal. Nah, 7 pemain ini sebenarnya naturalisasi, didaftarin biar bisa main di kualifikasi Piala Asia lawan Vietnam. Malaysia menang 4-0 waktu itu, tapi belakangan kebongkar ada yang nggak beres sama dokumennya. Hasilnya, FIFA nggak main-main, FAM didenda gede, ratusan ribu franc Swiss, sementara pemainnya kena skors 12 bulan plus denda juga. Nama-nama kayak Gabriel Arocha, Facundo Garces, sampai Hector Hevel masuk daftar hukuman. Bayangin, setahun gak bisa main bola resmi, itu bukan cuma bikin karir mandek, tapi juga bikin timnas Malaysia pusing 7 keliling. Yang makin rame, ada kemungkinan hasil kemenangan Malaysia lawan Vietnam dicabut. Kalau benar, jalan mereka ke Piala Asia 2027 bisa langsung buntu. FAM sendiri bilang bakal banding, katanya mau pakai semua jalur hukum yang ada. Tapi apapun hasilnya, reputasi udah terlanjur kena. Jadi, pelajaran nih, sepak bola itu bukan cuma soal skill di lapangan, tapi juga soal kejujuran di luar lapangan. Karena sekali main curang, hukumannya bisa bikin satu tim hancur berantakan. Berita selanjutnya. Ada kabar gokil banget dari dunia bola yang seriusan bikin kita semua auto semangat cuy. Ini soal Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia kesayangan kita. Jadi, kemarin dia lagi ngobrol santai banget di podcast luar bareng wartawan Belanda di channel The Highway. Nah, di situ dia ditanya nih, "Pak, kalau timnas tembus Piala Dunia 2026, mau ngapain?" Pertanyaan mantep banget kan? Jawabannya parah, dia bilang dia bakal bikin tato. Wih, gila nggak tuh? Katanya, dia mau ikutan style pemain-pemain kita kayak Tom Haye yang udah punya tato. Jadi, kalau timnas lolos, skuad bakal party gede-gedean dan Kluivert bakal punya kenang-kenangan permanen di badannya. Ini tuh komitmen yang gak main-main bro. Dia kayak nunjukin, oke, gua totalitas buat timnas. Gokil banget. Kita doain aja deh, semoga nazar Kluivert ini beneran kejadian.
biar kita semua bisa nonton timnas di World Cup dan lihat tato barunya dia. Yuk, gaspol! Gimana menurut lo? Tato kayak apa ya kira-kira yang cocok buat Pak Kluivert? Jadi gimana menurut kamu guys? Apakah timnas bisa ngegas terus meski persiapan mepet? Atau justru ini bakal jadi tantangan terberat buat Garuda? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya, biar ramai diskusinya. Jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe channel La Football, biar kamu gak ketinggalan update seru seputar sepak bola dari dalam negeri sampai dunia. Inilah sepak bola, and this is La Football.